Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Pak Ade. Di kesempatan kali ini saya bakal menceritakan alur cerita film Ip Man 3. Pada Ip Man 3, kita bakal melihat keseruan Ip Man melawan petarung-petarung top dan sekaligus menjawab misteri berapa anak Ip Man. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita bahas jalan ceritanya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan info film baru dari saya. Baiklah, selamat menyaksikan. Film diawali dengan info yang sangat penting. Film ini diambil di Hong Kong pada tahun 1959. Ip Man dan anak bungsunya menetap di sini, sedangkan anak sulungnya sedang belajar di Tiongkok, dan itulah alasannya mengapa di film ini anaknya Ip Man yang muncul hanya satu. Di suatu pagi, ada seorang pemuda yang masuk untuk menemui Ip Man, dan pemuda tersebut adalah Bruce Lee. Ia sudah besar dan menagih janji agar diajarkan Wing Chun. Kemudian Ip Man langsung mengetes kecepatan Bruce Lee. Ip Man hanya mengatakan, lumayan. Setelah itu Ip Man pergi membuka pintu dan berdiam diri di depannya. Bruce Lee sangat kecewa dengan reaksi dari Ip Man, tetapi dia menerimanya lalu pergi. Di sebuah sekolah terlihat ada dua bocah yang sedang berkelahi. Yang berbaju putih bernama Yi Ching, sedangkan yang berbaju hijau bernama Chen Fong. Tak lama kemudian, bu guru datang melerai mereka. Di kantor Yi Ching diobati ibunya, sedangkan Chen Fong diobati sama ibu guru. Kemudian Ip Man datang ke sekolah. Setelah tahu apa yang telah terjadi, Ip Man mengajak Chen Fong makan malam di rumahnya. Mengingat ayahnya Chen Fong biasanya terlambat menjemput anaknya karena harus menarik beca. Di malam hari, mereka makan dengan lahapnya. Setelah siap makan, ayah Chen Fong datang menjemputnya. Kemudian mereka segera pulang dari rumah Ip Man. Keesokan harinya, ayah Chen Fong yang bernama Cheng Tinci sedang bertarung di tempat pergulatan. Lalu datang Mike Tyson alias Frank bersama istri dan anaknya. Menyadari kedatangan Frank, sang manetia lalu menghampirinya. Mereka kemudian membicarakan bisnis. Frank mendesak Sang agar ia membereskan sekolahnya. Sekolah mana yang dimaksud? Nanti kalian akan ketahui seiring berjalannya film. Di lain tempat, Ip Man mendatangi restoran Guru Yin. Saat Ip Man hendak berfoto bersama para guru, dan tiba-tiba telepon Ip Man berdering. Ternyata istri Ip Man yang menelpon. Ternyata sang istri sudah lebih sejam menunggu Ip Man di sekolah. Ip Man lupa sama janjinya, dan sang istri ngambek. Saat Ip Man menunggu Yi Ching pulang sekolah, Ip Man bertemu dengan Chen Tinching. Mereka berbicara, dan ternyata mereka sama-sama belajar Wing Chun pada guru yang sama, yaitu Chin Wasun. Lalu Chen Tinching mengajak Ip Man untuk duel persahabatan di suatu hari nanti. Dengan berat hati Ip Man menerimanya. Saat Ip Man dan anaknya hendak pulang ke sekolah, sekelompok pria menuju ke sekolah. Namun, Ip Man curiga dari gerak-geriknya. Setibanya mereka di kantor sekolah, mereka membuat gaduh yang membuat guru-guru takut. Ternyata, Sang ingin membeli sekolah ini untuk keperluan Frank. Akan tetapi, Kap Seng menolak permintaan Sang. Lalu Sang memaksa kepala sekolah dengan menyiksa, dan tiba-tiba Ip Man datang menghajar mereka. Lalu Ip Man menelpon polisi. Di lain tempat, Sang menyuruh anak buahnya untuk menyegel pintu sekolah malam itu juga. Dan benar saja, di pagi hari, para orang tua dan siswa tidak bisa masuk ke sekolah karena pintu gerbang dirantai. Lalu bu guru melapor pada Ip Man yang baru saja tiba. Ip Man kemudian menghancurkan gembok tersebut dan membuka. Sementara itu, dari kejauhan anak buah Sang melihatnya. Karena Ip Man takut kelompok Sang balik, Ip Man memutuskan menjaga sekolah bahkan sampai malam hari. Dan tiba-tiba anak buah Sang datang menyerbu. Ip Man menghajar mereka dengan sangat cepat. Sementara itu, kepala sekolah diculik dan dibawa pergi. Melihat adanya penculikan, Cheng Tinci bergegas menghajar para anak buah Sang. Seusai mengusir preman, ternyata Ip Man melihat Cheng Tinci yang mau pergi. Ip Man lalu datang menghampirinya, lalu berterima kasih pada Cheng Tinci. Cheng Tinci memuji Ip Man dan pergi. Suatu hari, saat sedang beraktivitas, istri Ip Man mengalami nyeri di perutnya. Kemudian memutuskan membeli obat di tempat herbal.
Dan di tempat lain, Yitman yang sedang berjaga di sekolah kedatangan guru Tin. Guru Tin mengesalkan tindakan mantan muridnya, yaitu Sang. Lalu dia segera ke tempat Sang untuk memarahinya. Yitman mengikutinya. Saat bertemu Sang, guru Tin marah dan menampar Sang. Tak terima, lalu Sang mencoba mencelakai guru Tin. Beruntung, Yitman berhasil melumpuhkannya. Tapi anak buah Sang keluar dan mengepung Yitman bersama guru Tin. Di saat genting-genting, Bob datang. Ia lalu mengancam Sang. Usai kejadian tersebut, Yitman, guru Tin dan Bob berunding. Yitman mendesak Bob agar mengambil langkah tegas mengingat Bob ini seorang polisi. Tapi Bob tidak mampu karena atasannya sudah disuap oleh Frank, yaitu bosnya Sang. Di suatu pagi, istri Yitman memutuskan pergi ke dokter memeriksa terkait sakitnya. Dokter mengatakan bahwa istri Yitman terserang kanker. Ia kaget dan pulang dengan sangat sedih. Saat pulang, istri Yitman melihat Yitman yang sedang disanjung-sanjung oleh ibu-ibu di sekolahan. Di lain waktu, Chen Tinqing memenangkan pertandingan. Kemudian diminta Sang untuk menghajar ahli kungfu. Kebetulan sekali, Chen Tinqing lagi butuh uang. Ia menerima permintaan Sang. Datanglah Chen Tinqing ke TKP dan ternyata dia diminta untuk mengajar guru Tin. Guru Tin sempat melawan, akan tetapi Chen Tinqing terlalu jago. Alhasil, tangan guru Tin patah. Saat Yitman pergi hendak jaga sekolah, sang istri bertanya, kapan kita bisa makan bersama lagi? Yitman menjawab, tak akan lama lagi. Ketika istri Yitman ingin menceritakan tentang penyakit kanker yang dideritanya, tiba-tiba ada telepon masuk. Yitman mengangkat, dan itu dari rumah sakit yang merawat guru Tin. Segera Yitman ke rumah sakit. Sementara itu, Sang pergi ke sekolah. Ia menculik anak-anak. Sang ingin Pak Kepala Sekolah dibawa kepadanya jika ingin anak-anak sekolah dilepaskan. Usai menjenguk guru Tin, Yitman kembali ke sekolah. Lalu bu guru mengatakan bahwa Sang menculik anak-anak sekolah. Lalu segera Yitman datang ke tempat Sang sambil membawa bambu. Di sana, anaknya Yitman menangis. Yitman mengatakan, jangan takut. Mengetahui anak tersebut anaknya Yitman, Sang menyandaranya dan meminta Yitman berlutut dan bersujud kepadanya. Tak punya pilihan, Yitman lalu berlutut dan bersujud. Di waktu yang sama, Chen Tinqing datang untuk menjemput anaknya. Sang melepaskannya. Mereka pun pulang. Kemudian Sang menyuruh anak buahnya untuk menyerang Yitman. Yitman pun menghadapinya. Sementara itu, Chen Tinqing balik lagi lalu menghajar Sang karena ingin membebaskan anak-anak sekolah. Lalu Sang kabur sambil membawa Yitqin anaknya Yitman. Yitman mengejarnya. Yitqin lolos setelah menggigit tangan Sang. Ia pun kabur naik ke atas. Disusul Yitman. Tak lama kemudian polisi datang. Tetapi Sang berhasil lolos. Tibanya di rumah, istri Yitman yang sangat cemas memeluk anaknya sambil menangis. Lalu sang istri malah menampar Yitman. Sambil memeluk, Yitman meminta maaf. Di saat inilah sang istri menceritakan jika ia terkena kanker. Yitman dan istrinya segera menemui dokter. Namun sel kankernya sudah ganas dan diperkirakan hanya berusia 6 bulan lagi. Di tempat lain, Frank kedatangan kepala polisi. Polisi tidak bisa membantu lagi karena penculikan anak adalah tindakan yang sudah kelewatan. Frank lalu menemui Sang yang sedang berlatih. Frank marah sambil meninju Sang. Sang bilang ini semua salah Yitman. Lalu Frank menyuruh seorang Muang Thai untuk menghabisi Yitman. Yitman mengantarkan istri berobat alternatif. Namun saat pulang tiba-tiba saja seseorang masuk juga dalam lift. Dan langsung saja orang tersebut menyerang Yitman. Yitman mencoba mengendalikan serangannya sambil mendorong sang istri keluar lift. Di luar, sang istri mengkhawatirkan Yitman. Mereka bertarung dan pria tersebut kalah. Lalu mereka pulang sambil pegangan tangan. Sesudah itu, Bob bilang bahwa kondisi sudah aman. Tapi Frank ingin bertemu empat mata dengan Yitman. Yitman menyetujuinya. Yitman pergi menemui Frank. Lalu Frank menantang Yitman untuk adu tinju. Jika Yitman bisa bertahan 3 menit, maka Frank tidak akan mengusik sekolah lagi. Pertarungan pun dimulai. Ternyata Frank sangat kuat sampai Yitman kewalahan. Namun
Setelah Ip Man terpental, Ip Man lalu menyerang dengan cepat. Frank membalasnya. Pertarungan selesai saat bel berbunyi, di mana Frank hampir meninju kepala Ip Man dan Ip Man hampir menendang suku cadangnya Frank. Akhirnya Ip Man pergi. Di tempat lain, Cheng Tinchi menyewa tempat untuk membuka perguruan Wing Chun. Kebetulan yang punya tempat menyukai Wing Chun dan sangat menyukai Ip Man. Di lain waktu, Cheng Tinchi menemui reporter, lalu meminta reporter menulis Wing Chun dan dirinya. Namun sang reporter menolak karena meragukan kemampuan Cheng Tinchi. Melihat ada guru kungfu, Cheng Tinchi menyantang guru tersebut. Tentu, reporter tersebut memotretnya dan ternyata Cheng Tinchi dengan mudahnya mengalahkan guru kungfu tersebut. Walhasil, Cheng Tinchi terkenal hingga pada akhirnya Cheng Tinchi menantang Ip Man. Karena baginya Ip Man tak pantas menjadi wakil Wing Chun. Saat menemani istri berobat, Ip Man membaca koran yang berisi tantangan dari Cheng Tinchi. Sang istri meliriknya. Tiba-tiba Ip Man membalik lembaran, seolah tidak melihat berita tersebut. Ip Man lebih memilih menemani sang istri. Hingga pada suatu hari, Ip Man pergi ke kelas tari untuk kursus. Ternyata pelatihnya adalah Bruce Lee. Bruce Lee mau mengajarinya asalkan Ip Man mau mengajarinya Wing Chun. Rupanya, selama ini Bruce Lee salah paham. Ip Man tak pernah menolaknya. Waktu itu, Ip Man membuka pintu, namun Bruce Lee malah pergi. Mendengar itu, Bruce Lee tersenyum. Akhirnya, hari pembuktian Wing Chun datang juga. Semua yang hadir menunggu kedatangan Ip Man. Namun, Ip Man malah menari bersama sang istri dengan riang gembira. Karena tak kunjung datang, para juri memutuskan Cheng Tinchi sebagai guru besar Wing Chun. Saat sedang menari, tiba-tiba sang istri jatuh pingsan. Dokter mengatakan bahwa ia harus dirawat karena kondisinya semakin buruk. Dengan setia, Ip Man selalu menemani istrinya. Di suatu hari, sang istri menulis surat. Ia menyuruh Yi Chin untuk memberikannya kepada Chen Fong agar diberikan kepada ayahnya. Dalam keadaan lemah, istri Ip Man ingin sekali berfoto bersama Ip Man dan Ip Man menyanggupinya. Saat duduk di sore hari, sang istri meminta Ip Man untuk bertarung dengan Cheng Tinchi dan meminta tanggal baru untuk pertarungan mereka. Sang istri meminta Ip Man agar berlatih lagi karena ia rindu mendengar pukulan kayu dari Ip Man. Akhirnya, tibalah waktu yang ditentukan. Sang istri menemani Ip Man. Kemudian pertarungan antara Ip Man dan Cheng Tinchi dimulai. Laga dimulai dengan menggunakan tongkat. Lanjut dengan menggunakan pedang ganda. Dan sama-sama ahli. Lalu yang terakhir dengan tangan kosong. Pertarungan berlangsung sangat sengit. Dan pertarungan dimenangkan Ip Man. Karena kalah, Cheng Tinchi mematahkan pelang ukir sebagai guru besar Wing Chun dan mengaku kalah. Lalu Ip Man berpesan, yang paling penting adalah cinta orang-orang di sisimu. Dari sini dapat kita lihat, seseorang lebih mementingkan menjaga perasaan orang yang dicintai daripada menyesal di kemudian tiada guna.